Enak ya kalau udah majelisnya Nabi kayak begitu ya. Tadi saya lihat banyak orang yang masuk gitu. Kalau kita di majelis Nabi kita bisa tahu, ya Rasulullah aku masuk surga atau enggak. Gampang nanyanya. Nabi langsung dapat akses. Ya. Terus sampai 3 kali, 3 hari berturut-turut, akhirnya salah satu sahabat kepengen tahu ini orang amalannya apa. Kok bisa dapat jaminan surga dari Nabi SAW. Terus ditanya, dilihat kadang-kadang tahajudnya bolong, sholat sunnahnya bolong. Coba lihat, amalan fisik kan. Tapi amalan hatinya itu yang luar biasa. Apa amalan hatinya? Ternyata dia bilang begini. Jadi apa sih yang kau kerjakan sampai Nabi ya Rasulullah itu ngomong kamu tuh ahli surga? Dia bilang begini, setiap hari sebelum aku tidur, kata dia, ya, aku maafkan semua orang-orang yang menyakitiku. Ya, dan ketika aku berada di depan orang lain, ya dalam sebuah riwayat yang lain setahu saya itu dia mengatakan, aku selalu menganggap orang itu jauh lebih baik dari saya. Tawadhu namanya. Maka Imam Malik itu ibu sekalian, kalau ada pertanyaan, ya, banyak pertanyaan. Saking tawadhunya ulama-ulama itu, ya, dia itu kalau ditanya 40 pertanyaan dia cuma jawab 2, lainnya dia bilang saya nggak tahu. Imam Malik coba. Jadi kadang-kadang kalau ada pertanyaan itu kadang-kadang takut saya jawab. Kenapa? Satu takutnya itu kadang-kadang seakan-akan tahu semua. Itu kan jadi sombong nanti begini. Seakan-akan tahu semua. Itu penyakit lagi-lagi itu. Ya, nah itu. Jadi bagaimana caranya? Dididik hatinya. Hatinya itu dididik supaya apa? Minta sama Allah untuk dibersihkan penyakit-penyakit hati itu. Obat terbaiknya apa? Apa obat terbaiknya? Apa obat terbaik untuk penyakit hati itu? Quran. Quran. Maka ketika Anda, ibu sekalian, jamaah sekalian membaca Quran, cobalah sebelum Anda baca itu Anda diam sebentar. Jangan langsung baca. Ngobrol dulu sama Allah dalam hati Anda. Ya Allah, aku baca Quran ini ya karena mengharap wajah-Mu ya Rabb. Aku baca Quran ini ya Allah, semoga dengan setiap huruf yang ku baca itu Engkau membuang sombongku, Engkau membuang dendamku, Engkau membuang kebencianku. Semua yang Anda punya dalam hati atau kita punya dalam hati itu minta sama Allah untuk setiap huruf yang kita baca itu akhirnya menggugurkan itu. Bisa nggak? Bisa. Sehingga nanti apa? Ketika kita sudah mulai tahu, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, dengan itu semua atau merasakan itu, tiba-tiba baca ayat apa nangis, baca ayat apa nangis, ya. Itu salah satu tandanya. Tapi ada juga orang ketika dibaca tentang ayat misalkan ayat apa ya? Ayat tentang jual beli dia nangis. Ini nggak nyambung nangisnya. Yang dibaca ayat tentang jual beli dia berlinangan air mata. Ini berlinangan air matanya kenapa? Ya. Mungkin dia lagi rugi kali jualannya, mungkin. Tapi yang saya maksud bukan itu. Membayangkan, jadi kalau baca Quran itu coba dibayangkan. Apa yang dibayangkan? Dibayangkan bagaimana suasana Al-Quran itu. Ya, ketika Allah turunkan ayat atau surat itu, sambil Anda merem, pejamin mata sebentar, bayangin contoh, mungkin bukalah surat At-Takwir atau surat Al-Insyiqaq. Izas syamsu kuwirat, izas syama'un syaqqat. Itu kan ngeri. Tapi gimana mau ngeri? Hatinya nggak ada getar-getarnya. Masih penuh dengan apa? Zon, dugaan. Masih penuh dengan kebencian, kemarahan, nggak ridho. Itu. Sehingga apa? Quran nggak membekas. Ya. Zikir nggak membekas. Coba deh. Kemarin kita baru Idul Adha. Kita bacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, seterusnya. Baca. Lisan baca. Tapi nggak kebayang besarnya Allah itu kayak apa. Besarnya Allah dibandingkan dengan kecilnya alam semesta ini kita nggak kebayang. Akhirnya apa? Nggak ada getar-getarnya itu hati. Ya, justru malah hatinya berpenyakitan. Nah ini yang kita harus bersihkan. Maka Islam memberikan banyak sekali pedoman-pedoman Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian tentang itu semua. Ya contoh mungkin
Lagi hati gusar, gelisah. Nah, sudah ada 2 orang di sini yang minum dengan tangan kiri. Tidak apa-apa. Terlihat pula, aduh mohon maaf. Jadi begini, yang lupa saya, gara-gara tangan kiri. Imam Syafi'i itu hilang 1 juz hafalan ketika masuk pasar. Ya. Makanya orang-orang yang biasanya menjaga hafalan Quran itu mereka males lihat apa-apa yang sifatnya itu nggak sesuai dengan fitrah dan petunjuk Allah dan Rasul. Kenapa? Itu mengganggu, ya, mengganggu. Makanya ada yang sudah biasanya melihat Quran, melihat kajian atau menyaksikan kajian, ikut kajian, melihat berita-berita yang nggak menyenangkan itu udah nggak nyaman hati. Itu bener hatinya itu. Melihat berita perampokan, berita korupsi, gitu-gitulah. Nggak ada manfaat buat kita. Nah, itu yang Nabi katakan salah satunya. Ini orang ketiga, ada 3 nih yang minum dengan tangan kiri. Masya Allah. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Kalau minumlah pakailah tangan kanan. Ya ibu-ibu ya. Gitu. Mungkin lupa. Ya Bu, ini tangan kanan. Ini tangan kanan. Gimana tadi? Obatnya kan? Tadi Quran saya jelaskan. Jadi ketika berzikir, baca Quran itu mbok direnungin gitu loh. Ini maksudnya apa? Allah menurunkan ayat ini tuh maksudnya apa? Kalau enggak paham baca terjemah. Kalau mau lebih dalam baca tafsirnya. Baru dapat getarannya. Ketika gunung-gunung dibenturkan. Coba bayangin gunung dibenturin kayak apa jadi itu? Itu kan surat At-Takwir. Iza syam, langit diruntuhkan. Coba lihat kayak apa tuh cerita. Nangis kita Bu, serius. Makanya salah satu cara ya untuk kita itu merasakan getaran-getaran tadi itu, coba Anda siapkan waktu atau alokasikan waktu 24 jam Anda itu atau kita itu untuk kita punya me time-nya kita sama Allah. Ya, contoh di rumah ada ruangan kecil, duduklah situ, gelar sejadah, wudu, sholat sunat, ngobrollah sama Allah. Orang keempat sudah di ruangan ini yang minum pakai tangan kiri. La haula wala quwata illa billah. Dan tidak sadar lagi dia. Alhamdulillah. Semoga Allah ampuni kita ya. Islam ini susah, besar kalau kita begini-begini terus. Ya. Duduklah di situ. Ngobrol sama Allah di sana. Bicara sama Allah sebagaimana bicarain Nabi Zakaria. Ya Rob, aku ini udah tua, ubanku udah banyak, tulangku udah keropos, kata Nabi Zakaria. Yang diobrolin apa? Bukan urusan yang sifatnya besar, ngomongin dirinya. Apa Allah nggak tahu Nabi Zakaria itu tulangnya sudah keropos dan ubannya sudah banyak? Allah yang buat kok. Tapi beliau ya alaihissalam ngobrol itu sama Allah. Bentuk apa? Bentuk manjanya seorang nabi kepada Allah. Ini disiapin tuh. Ya tempat kecil aja lah. Taruh selalu sejadah di situ untuk Anda menjadi tempat Anda ngobrol sama Allah. Taruh situ. Untuk apa? Untuk bicara dengan Allah kayak apa? Dalam bentuk doa. Bahkan kalau nggak angkat tangan pun Anda ngomong dalam hati dan pakai lisan boleh. Kayak kita ngobrol kayak gini. Ya Allah, aku tuh lagi susah hati ya Allah. Ya. Tapi Allah tentunya nggak jawab langsung gitu. Aku lagi susah hati. Anakku begini, suami begini, istri begini, urusan begini. Tolonglah ya Allah selesain. Kepada siapa lagi aku minta tolong? Engkau ke Tuhan alam semesta. Gitu ngobrol. Ya, itu salah satu caranya. Oke. Jadi itu penyakit. Tadi kita jelaskan dengan makanya me time itu, me time yang kita sama Allah atau me time kita sama diri kita pribadi itu coba dialokasikan. Ibu-ibu misalkan Anda memang hobinya, ini contoh me time, Anda hobinya bercocok tanam misal. Alokasikan waktu untuk bercocok tanam.
Sebab itu menurut ulama bisa membuat waktu kita untuk ibadah atau hubungan kita sama Allah itu bisa baik kalau me time-nya kita itu kita kerjakan. Ya. Dokter, me time-nya ada nggak? Ada. Me time saya apa? Ini isi kajian. Seneng loh. Kenapa seneng? Yang datang misalkan 50 orang, alhamdulillah, atau 100 orang, ada satu yang berubah, alhamdulillah. Itu udah seneng, kebahagiaan. Kemarin saya ada di ngisi di mana gitu, ada acara di mana, di ibu cerita, dok, alhamdulillah, masya Allah, dia bilang, kenapa bu? Saya kolesterol saya 300, dia bilang. Terus setelah saya ngikutin dokter dan minum ramuan, sekarang udah turun, saya enak banget, kaki saya enak, badan saya, itu kan bahagia, mood booster buat saya. Me time-nya saya tuh kayak begini salah satunya, ya. Seperti itulah. Itu penyakit. Yang pertama tadi sombong ya. Maka minta sama Allah dibersihkan. Kemudian apa lagi penyakit-penyakit? Banyak. Ya. Sedih itu penyakit nggak? Sedih. Kenapa saya katakan penyakit? Karena Nabi berlindung kepada Allah dari sedih. Apa dasarnya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kan sedih. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal, berlindung dari sedih, malas, takut, pengecut, itu semua penyakit itu.